Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita awali pertemuan pada hari ini dengan bersama-sama membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang sistem pernapasan pada manusia ya. Manusia bernapas untuk memasukkan udara ke dalam tubuh. Udara yang kita hisap itu mengandung oksigen. Oksigen dibutuhkan untuk mendapatkan energi dari makanan. Energi itu menggerakkan semua proses kehidupan yang sangat penting pada tubuh. Organ pernapasan manusia itu terdiri atas hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, dan paru-paru. Di dalamnya ada alveolus. Mari kita bahas satu persatu. Kita perhatikan di sini gambar ilustrasi yang akan memperjelas sistem pernapasan pada manusia. Kita lihat dari poin A dulu. Kita lihat sini A. Garis yang menghubungkannya di sini hidung ya. Nah, di sini. Ini adalah organ pernapasan pada manusia yang pertama, hidung. Udara masuk melalui lubang hidung ke dalam rongga hidung. Di dalam rongga hidung terdapat rambut-rambut pendek dan tebal untuk menyaring dan menangkap kotoran yang masuk bersama udara. Selain disaring, udara yang masuk dilembabkan oleh selaput hidung ya. Kita lanjutkan pada organ pernapasan berikutnya, yaitu pada poin B di sini. Kita lihat pada sini menunjukkan organ pernapasan berikutnya, yaitu faring. Di sini posisinya faring ya. Apa itu faring? Faring merupakan persimpangan antara saluran pernapasan pada bagian depan ya, dan saluran pencernaan pada bagian belakang. Di sini saluran pencernaan. Organ pernapasan berikutnya yaitu di bagian C di sini. Sini menunjukkan tanda panah garisnya di sini menunjukkan di sini. Ini adalah laring. Apa itu laring? Laring atau tekak jakun ya, terdapat di bagian belakang faring. Di belakang faring, sini faringnya, ini laringnya ya. Laring terdiri atas 9 susunan tulang rawan berbentuk kotak. Berikutnya, organ pernapasan berikutnya bagian D, trakea. Nah, kita lihat di sini garisnya menunjukkan ini adalah trakea ini ya. Trakea atau batang tenggorokan. Pada trakea terdapat jaringan yang disebut silia yang akan bergerak dan mendorong keluar debu-debu dan bakteri yang masuk. Di sini trakea ya. Berikutnya, organ pernapasan berikutnya kita masuk pada poin E ya. Tadi hidung, faring, laring, trakea. Berikutnya adalah E. Di sini bronkus. Ini bronkus. Nah, garisnya menunjukkan ini di sini. Bronkus merupakan percabangan dari trakea ya, serta terdiri atas bronkus kiri dan bronkus kanan. Ini bronkus kiri sini, bronkus kanan di sini. Jadi bronkus merupakan percabangan dari trakea ya. Setelah bronkus yaitu bronkiolus. Jadi bronkiolus merupakan percabangan dari bronkus. Berikutnya, organ pernapasan berikutnya kita lihat ini bagian F. Ini menunjuk gambar di sini. Sini adalah paru-paru. Jadi kita ini memiliki dua paru-paru, paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Ini paru-paru kanan, ini paru-paru kirinya. Di dalam paru-paru itu terdapat yang disebut dengan alveolus. Alveolus terdapat di dalam paru-paru merupakan tempat terjadinya pertukaran oksigen. Jadi di dalam alveolus itu terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Alveolus dikelilingi kapiler-kapiler darah. Alveolus berbentuk seperti buah anggur. Baik, setelah kita mengetahui organ pernapasan pada manusia dari mulai hidung, faring, laring, trakea, bronkus, kemudian percabangan dari bronkus yaitu bronkiolus, dan yang terakhir paru-paru. Di dalam paru-paru itu ada alveolus, tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida.
Untuk lebih jelasnya, proses pernapasan itu di sini dapat dijelaskan seperti ini. Bernapas adalah kegiatan menghirup oksigen ke dalam tubuh dan membuang karbon dioksida dari dalam tubuh. Kegiatan bernapas itu membutuhkan kekuatan otot. Nah, otot pernapasan utama adalah diafragma. Ini diafragma nih. Ini diafragma. Ini berarti di bagian G. Menunjuknya di sini ya. Ini adalah diafragma, otot pernapasan utama pada saat terjadi proses penghisapan udara dan pengeluaran karbon dioksida. Jadi pada saat penghisapan oksigen dan menghembuskan karbon dioksida ini membutuhkan kekuatan otot. Otot pernapasan utama yaitu adalah diafragma. Diafragma terdapat di dalam tubuh di bagian bawah rongga dada. Ini letaknya di bawah rongga dada diafragma itu ya. Diafragma berbentuk seperti kubah. Nah, sekarang untuk lebih memperjelas ada tambahan lagi informasi. Udara masuk ke dalam tubuh melalui lubang hidung. Ini proses dari awal ya. Lalu masuk ke dalam batang tenggorokan. Sini. Batang tenggorokan adalah sebuah pipa mulai dari belakang hidung dan mulut lalu turun ke paru-paru. Sini. Nah, dari batang tenggorokan udara masuk ke dalam paru-paru. Di dalam paru-paru oksigen terserap ke dalam pembuluh darah halus. Sebaliknya, gas karbon dioksida dari pembuluh darah masuk ke dalam paru-paru dan selanjutnya dibuang saat kita menghembuskan napas. Demikianlah penjelasan sistem pernapasan pada manusia dari mulai menghisap oksigen sampai menghembuskan karbon dioksida pada waktu mengeluarkan udara yang di dalamnya mengandung karbon dioksida. Demikian penjelasan ini, mudah-mudahan ada manfaatnya dan bisa dipahami dengan baik. Barangkali ada hal-hal yang kurang berkenan dari penjelasan ini, sekali lagi saya mohon maaf. Dan saya akhiri pertemuan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.